Wah, Saya si Radina. aja yang gantiin anjay. Aing inget kene limaan bagus kelompokna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang akan mempresentasikan materi mengenai analisis perancangan sistem pendukung keputusan penentuan penerima bansos menggunakan metode Puji-Mamdani yang beranggotakan Ahmad Fikri Zinur, Editya Tawakal, dan Rifki Ramdansyah. Kami berharap presentasi ini dapat dipahami dengan baik. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Latar belakang. Program bantuan sosial bertujuan membantu masyarakat kurang mampu agar kebutuhan dasar dan kesejahteraan mereka dapat terpenuhi. Namun dalam pelaksanaannya, penentuan penerima bansos sering mengalami kendala karena banyaknya kriteria yang harus dipertimbangkan, seperti pendapatan, jumlah tanggungan, pekerjaan, dan kondisi tempat tinggal. Perbedaan kondisi setiap keluarga sering menimbulkan penilaian subjektif sehingga bantuan beresiko tidak tepat sasaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sistem pendukung keputusan yang mampu membantu proses penilaian secara objektif dan terstruktur. Metode Puji-Mamdani dipilih karena dapat menangani data yang bersifat tidak pasti dan mendekati cara berpikir manusia. Dengan penerapan metode ini diharapkan penentuan penerima bansos menjadi lebih adil, transparan, dan tepat sasaran. Slide. Eh, ada rumusan dan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, maka rumusan masalah dalam ini yaitu satu, bagaimana menganalisis proses penentuan penerima bantuan sosial yang melibatkan banyak kriteria dengan karakteristik data yang tidak pasti. Dua, bagaimana merancang sistem pendukung keputusan yang mampu menilai kelayakan penerima bansos secara objektif menggunakan metode Puji-Mamdani. Tiga, bagaimana metode Puji-Mamdani dapat diterapkan untuk menghasilkan nilai kelayakan dan rekomendasi penerima bansos secara lebih akurat dan transparan. Empat, bagaimana sistem yang dibangun dapat membantu instansi terkait dalam meminimalkan subjektivitas dan kesalahan dalam penentuan penerima bantuan sosial. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis permasalahan dan kebutuhan dalam proses penentuan penerima bantuan sosial yang melibatkan banyak variabel penilaian, merancang sistem pendukung keputusan penentuan penerima bansos menggunakan metode Puji-Mamdani, menerapkan metode Puji-Mamdani untuk mengolah nilai kriteria sehingga menghasilkan rekomendasi kelayakan penerima bansos, menghasilkan sistem yang dapat membantu pihak pengambil keputusan dalam menentukan penerima bantuan sosial secara efektif, objektif, dan tepat sasaran. Lalu, eh, perkenalkan nama saya Editya Tawakal. Peran SPK dalam penentuan penerimaan bantuan sosial. Yang pertama ada menstandarkan penilaian antara calon penerima. Yang kedua, mengurangi subjektivitas petugas. Yang ketiga, mempercepat proses seleksi penerima. Yang keempat, menjamin keputusan lebih konsisten dan transparan. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Metode Puji-Mamdani. Yang pertama, metode logika Puji berbasis aturan if-then. Yang kedua, menggunakan variabel linguistik seperti rendah, sedang, dan tinggi. Yang ketiga, cocok untuk permasalahan sosial ekonomi. Yang keempat, mengolah data melalui pujifikasi, inspirasi, dan depujifikasi. Terus seterusnya ada analisis kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional. Yang pertama mengolah data calon penerima bansos,
mengolah data kriteria dan subkriteria, melakukan perhitungan puji, mamdami, menampilkan hasil dan laporan kelayakan. Kebutuhan non fungsionalnya antara lain antar muka mudah digunakan, proses cepat dan akurat, keamanan data terjamin, dan sistem stabil dan mudah dikembangkan. Alternatif calon penerima A1 calon penerima bantuan sosial 1, A2 calon penerima bantuan sosial 2, A3 calon penerima bantuan sosial 3, A4 calon penerima bantuan sosial 4, A5 calon penerima bantuan sosial 5. Kriteria penilaian C1 pendapatan keluarga kos sampai 30%, C2 jumlah tanggungan benefit 25%, C3 tempat tinggal benefit 25%, C4 status pekerjaan benefit 20%. Selanjutnya yaitu himpunan Fuji. Ada pendapatan keluarga, di sana ada rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian jumlah tanggungan ada sedikit, sedang, banyak. Tempat tinggal memiliki nilai tidak layak, cukup layak, dan layak. Terus status pekerjaan yaitu tidak tetap dan tetap. Selanjutnya yaitu Fujifikasi. Contoh dari A1. Data A1 pendapatannya memiliki sejumlah uang 1.200.000, tanggungannya ada 4 orang, rumahnya tidak layak, dan pekerjaan tidak tetap. Kemudian hasilnya dari Fujifikasi tersebut yaitu pendapatan rendah sekitar 0,7, pendapatan sedang 0,3, tanggungan sedang 0,6, rumah tidak layak 0,9, dan pekerjaan tidak tetap 1,0. Di sini ditetapkan aturan Fuji, yaitu R1 jika pendapatan rendah dan tanggungan banyak dan rumah tidak layak dan pekerjaan tidak tetap, yaitu sangat layak. Jika R2 jika pendapatan rendah dan tanggungan sedang dan rumah tidak layak, yaitu layak. Jika pendapatan sedang dan rumah layak, maka akan tidak layak. Dan aturan yang keempat, R4, jika pendapatan tinggi, maka tidak layak. Kemudian inferensi Fuji. Menggunakan operator min, menentukan nilai A, fire strength, contohnya A1 min 0,7, banding 0,4, 0,9, 1,0. Dan jumlahnya itu yang diambil adalah 0,4. Kemudian A2 min 0,7, 0,6, 0,9. Hasilnya 0,6. Selanjutnya defujifikasi. Digunakan metode centroid. Rentang nilainya tidak layak itu sekitar 0 sampai 40, kemudian layak 41 sampai 70, dan sangat layak 71 sampai 100. Dan untuk kasus yang tadi didapatkan nilai akhirnya yaitu 67. Hasil akhirnya nilai kelayakan A1 67 termasuk kategori layak menerima bantuan sosial. Sistem memberikan rekomendasi berdasarkan perhitungan Fuji.